Gadis Singapura ini beruntung memenangkan hadiah resor liburan di pulau. Setelah menerima hadiah diketahui bahwa itu adalah tiket berpasangan. Dia makin senang dan langsung liburan bersama pacarnya. Setelah tiba dia terkejut menemukan akomodasi kamarnya sangat mewah. Ruang tamu yang luas dan didekorasi dengan baik. Matanya dipenuhi kebahagiaan. Pacarnya menyuruh Mi-yung istirahat. Dia akan pergi membeli buah. Tapi selama menunggu Mi-yung tidak melihatnya kembali. Jadi turun untuk mencarinya. Saat itu ia mendengar suara seorang pria. Berbicara tentang cintanya pada pacarnya. Dia mengagumi kegilaan pria ini. Dia juga mengagumi gadis di ujung sana. Tapi bersinnya tidak pada waktu yang tepat. Dia melihat sebotol air di sungai. Lalu mengambilnya dan bersembunyi di balik pilar untuk meredakan batuknya. Kemudian dia meminumnya. Pria itu mencarinya kemana-mana. Mengira dia berhalusinasi. Jadi dia pergi. Namanya Limit. Seorang pewaris tunggal Taipan generasi ke-9. Saat ini ia sedang mengatur tempat untuk mengadakan pernikahan romantis dengan pacarnya. Setelah mengatur segalanya, hatinya dipenuhi harapan untuk pacarnya. Saat ini dia kelelahan. Melihat waktu lalu menelepon pacarnya. Dia ingin bersamanya ke tempat tersebut. Tapi pacarnya malah pergi liburan. Tanpa memperhatikan perasaan Limit. Naik pesawat ke luar negeri. Limit sangat kecewa dan kembali ke kamar dalam keadaan linglung. Dia tidak tahan dan pingsan tepat di tempat tidur. Kali ini Mi-yung kembali ke kamarnya. Setelah pintu terbuka dia terhuyung-huyung ke tempat tidur. Gadis itu hanya mengira dirinya masuk angin. Jadi menutupi kepalanya dengan selimut dan tertidur. Keesokan harinya disambut dengan pelukan hangat. Tetapi ternyata pria di sebelahnya adalah orang yang menelepon kemarin. Keduanya berteriak serempak. Saat ini di kamar tiba-tiba muncul dia penduduk pulau. Ternyata 1 minggu lalu Limit membeli pulau itu dari mereka. Serentak memecat semua pekerja. Dan Choi ingin memaksanya menyerah. Kemarin mereka memasukkan pil euforia ke dalam botol. Lalu membuangnya ke sungai. Mi-yung mengambilnya dan meminumnya. Dan sisa botol dibiarkan tidak terkonsumsi. Mereka bahkan sengaja membuat celah di pintu. Tanpa diduga ketika mereka mengatur segalanya dan pergi. Ujung alat pembersih mengganti nomor kamar. Berubah menjadi 2006. Melihat angka 2006 dia langsung masuk saja. Akhirnya situasinya seperti sekarang. Cho mengangkat selimutnya. Luar biasa orang di ranjangnya berubah menjadi adik iparnya. Saat mereka bingung, Mi-yung buru-buru mengambil baju dan lari pergi ke kamar mandi. Limit juga menggunakan polisi untuk menakut-nakuti. Keduanya segera pergi. Melihat sekeliling dia menyadari tempat perlengkapan mandi berbeda dengan kamarnya. Saat ini dia menyadari benar-benar salah masuk kamar. Bersiap untuk menjelaskan. Namun Limit memegang tangannya. Terlepas benar atau salah, dia mengabaikan penjelasannya dan menyeretnya ke kamar supervisor. Pergi mencari kedua orang itu. Apa kau adalah suruhan mereka? Bukan. Cho baru muncul saat aku sedang liburan. Aku tidak mengerti mengapa aku pergi ke kamar yang salah. Apalagi menghilang dalam 1 malam. Pastinya dia sangat mengkhawatirkanku. Melihat tingkahnya yang menyedihkan. Dia benar-benar membencinya. Lalu membawanya dalam penyelidikan. Benarkah dia tamu kamar nomor 2006? Dia membawanya ke ruang pemeriksaan. Ditemukan nomor kamarnya ada perubahan. Baru kemudian dia sadar telah salah paham. Kemudian membiarkannya pergi. Ketika Limit kembali ke kamarnya, dia melihat sepatunya. Gadis konyol ini bertelanjang kaki. Dan setelah Mi-yung kembali ke kamarnya, terdengar suara tawa. Setelah masuk, dia melihat pacarnya dan wanita itu berhubungan. Dia sangat sedih melihat pemandangan di depannya. Air mata tak henti berjatuhan. Awalnya pacarnya mengucapkan beberapa kalimat manis. Setelah mengetahui dia hanya memanfaatkannya, mencoba menjelaskan apapun, dia langsung membantah hubungan keduanya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Limit yang lewat. Untuk menebus kesalahannya, dia dengan lembut membawanya pergi. Tidak menyangka perjalanan yang baik akan berakhir seperti ini. Dia tiba-tiba berpikir sendiri. Tempatmu di hati pacarmu benar-benar sepele. Saat melihat Mi-yung dia seperti melihat dirinya sendiri. Tetapi dia tidak ingin menjadi pecundang. Hingga membuktikan kemampuannya. Memutuskan untuk membantu gadis itu. Dia menemui orang yang terkenal dalam busana. Membiarkannya berubah secara menyeluruh. Tak lama kemudian Mi-yung muncul dengan gaun panjang yang penuh gemerlap. Membuat matanya berbinar. Tak disangka setelah dandan Mi-yung sangat cantik. Tapi dia cepat mengoreksi pemikirannya. Sengaja dibawa untuk melihat pesta yang begitu indah. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia kemudian memohon padanya untuk kembali. Mi-yung tak ingin menjalin hubungan dengannya lagi.
Di malam hari Miyung telah kembali mengganti pakaian. Dia berterima kasih kepada Limit. Jelas bisa mengambil kesempatan untuk mempermalukan pacarnya. Mengapa kau melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Aku hanya berpikir saat dia berlutut. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling menyedihkan. Mendengar itu Limit sangat tersentuh. Mengira dia merusak lamaran Limit. Lalu meminta maaf padanya. Bahkan berbicara untuk Choi. Dan mengira mereka pasti dipaksa melakukan hal-hal tersebut. Dia memutuskan untuk tidak melacaknya lagi. Setelah kembali dari resor, Miyung langsung pergi bekerja. Dan aktif membantu rekan kerja. Tujuannya adalah keluar dari kegagalan emosional. 2 bulan berlalu cukup lancar. Hari ini dia diingatkan rekannya. Dia menyelinap ke toilet. Secara online membaca dokumen. Saat mengetahui dia hamil. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Bahkan saat Limit mengetahuinya. Dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Membenarkan ramalannya. Tetapi ketika tahu bahwa dia hamil. Dia langsung panik. Miyung tidak tahu harus berbuat apa. Dan pergi lagi ke pulau tempat ibunya. Saat melihat ibunya datang menjemput. Dia tak kuasa menahan emosinya lagi. Air mata mengalir saat dia memeluk ibunya. Tapi dia tidak berani memberitahu ibunya tentang kehamilannya. Saat kebingungan dia membuka jendela untuk menghirup udara. Tapi melihat adik kedua yang sedang hamil senam di pantai. Jadi dia datang dan mengobrol dengannya. Dia tidak sengaja mengetahuinya. Mungkin dia salah menggunakan alat tes kehamilan. Menyebabkan hasil yang salah. Coba lagi. Tapi hasilnya masih 2 baris. Begitu ibunya masuk, ibu melihat bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ibunya mengeluarkan alat tes kehamilan di belakangnya. Mendengarkan putrinya sedang hamil. Ibu yang marah bertanya padanya. Siapa ayah dari anak itu? Tapi Miyung tidak mau memberitahu ibunya. Jadi ia mendengarkan omelannya. Adegan ini dilihat oleh Cho. Dia tidak mau memberitahu ibu mertuanya siapa ayah dari anak itu. Kali ini Limit menerima video dirinya bersama Miyung. Setelah berkonsultasi dengan pengacaranya, dia tahu bahwa negosiasi pribadi adalah cara terbaik. Lagi pula dia hanya perlu pergi ke pulau kecil. Dia masih ingin menggunakan imbalan untuk membeli pulau itu. Limit secara tidak sengaja pergi ke restoran ibu Miyung. Cho menunjuk ke arahnya. Kemudian ibunya memukulinya. Beruntung orang-orang baik hati di pulau menghentikannya. Saat ini Miyung berjalan ke depan Limit dan mengatakan bahwa dia sedang hamil. Wajah Limit dipenuhi tanda tanya. Lalu ingat apa yang terjadi di sana. Dia tidak percaya dan langsung jatuh. Setelah sang ibu membenarkan bahwa Limit adalah ayah dari anak tersebut. Dia memintanya memberitahu keluarganya keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula dia hanya harus menelponnya. Tapi dia tidak berani membicarakan hal yang utama. Ibu mengambil ponselnya dan mengatakan yang sebenarnya. Namun setelah dia mengetahui ini, ibu Limit sangat senang. Hatinya tidak puas untuk waktu yang lama. Tapi karena rasa hormat sampai hari ini. Kedatangan Miyung membawa langkah yang baik. Dia ingin segera bertemu dengan cucunya. Tapi kapal paling awal berangkat besok pagi. Dia menekan ketidaksabarannya untuk bertemu cucunya. Di malam hari mereka diatur untuk tidur di gudang. Sebelum pergi ibunya tidak lupa mengunci pintu. Membiarkan keduanya mempertimbangkan langkah selanjutnya. Melihat pemandangan yang berantakan. Dia ingin melompat keluar jendela. Namun malah ambruk. Lalu dia makan rumput laut kering untuk menghilangkan mood jelek. Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau sedang hamil? Awalnya aku ingin membicarakannya. Tapi sangat sulit keluar dari mulutku. Rasanya sedikit menyakitkan untuk dilihat. Urusannya melibatkan 2 orang. Tapi dia menderita sendirian. Karena bosan Limit melihat barang-barang di gudang. Dia menemukan kotak keinginan. Miyung terlihat panik dan berlari untuk mengambilnya. Dia ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah dibuka, ternyata itu surat untuk ayah Miyung. Dia merasa sedikit emosional. Gadis di depannya pernah mengalami hal yang sama dengannya. Melihatnya tertekan dia meminta maaf padanya. Jika bukan karena aku salah masuk kamar, tidak akan seperti ini sekarang. Meski sangat terluka, tapi tetap bertekad untuk pergi ke rumah sakit besok. Melihatnya tidak pernah mengeluh sebelumnya dan selalu meminta maaf padanya. Perasaanku berubah. Dia membereskan tempat tidur untuk menyembunyikan kepanikannya. Kemudian memanggilnya untuk beristirahat. Kenangan mereka muncul satu persatu di pikirannya. Semoga pilihanku tepat. Besoknya dia dibangunkan oleh nyamuk. Ternyata Miyung sudah pergi. Dia melihat pesan di samping tempat tidur. Aku berada di rumah sakit. Memikirkan Miyung yang sedang menangis. Dia tidak ingin membiarkannya sedih sendirian menanggung semua ini. Dia bergegas ke rumah sakit.
Myung juga secara tidak sengaja bertemu dengan teman bernama Moon. Tolong aku ingin membuat permintaan terakhir untuk hidup kecil ini. Saat memikirkan tentang kehidupan kecil yang akan mati ini, air matanya jatuh tanpa sengaja. Setelah perpisahan terakhirnya, dia masuk ke klinik pemeriksaan. Dengan mesin ultrasound, jantung bayi mengeluarkan suara jantung yang sedikit berdebar. Limit tidak tahan lagi. Dia bergegas ke ruang operasi. Pada saat yang sama setelah anggota keluarga dari keduanya mendengar kabar tersebut, mereka datang ke rumah sakit. Adegan itu dipenuhi kekacauan. Limit memberitahu semua orang bahwa anak itu aman. Apalagi dia akan menikahinya. Dalam hatinya Myung jelas tahu bahwa cinta yang dimiliki Limit itu untuk pacarnya. Tapi jelas Limit berjanji untuk keluarganya. Dia agak egois. Ingin pria ini memberitahu tentang situasinya. Disaksikan orang tua kedua belah pihak. Keduanya akan menggelar upacara pernikahan sederhana di pulau tersebut. Sebelum akad nikah, Limit menelpon dan ingin memberitahu kekasihnya bahwa ia akan menikah. Tapi saat Limit mendengar suaranya yang indah, mulutnya tak kuasa berucap. Pacarnya juga akan naik panggung untuk tampil. Jadi bergegas menutup telepon. Mungkin ini takdir. Dia berjalan ke tempat pesta pernikahan. Mendengar keinginan semua orang membuatnya semakin merasa menggelegar. Limit menatap Myung dengan gaun pengantinnya. Kemudian kembali normal. Dia memasangkan cincin berlian padanya dengan ekspresi bingung. Melalui speaker akad nikah berhasil dilaksanakan. Usai akad nikah ibu memintanya untuk membereskan kamar pengantin. Tak lupa untuk mencubit tangannya. Mengingatkan untuk berlaku baik kepada putrinya. Jika tidak, ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Dia hanya bisa setuju. Sebelum pergi Cho dan Ung Jun memberinya tas oleh-oleh. Namun dari awal ia tidak mempunyai hubungan baik dengan mereka. Jadi tak peduli apa kata mereka berdua. Setelah mengambil barang itu, dia naik ke perahu dan pergi. Malam itu dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah menikah. Lalu pergi minum bersama temannya. Souvenir ditemukan secara tidak sengaja. Dan sebelum pernikahan, keduanya pun menjadi sebuah keluarga. Membiarkannya menyerah untuk membeli pulau itu. Dia pun mendapatkan kembali kewarasannya. Apakah semua ini rencana orang di pulau itu? Dalam hatinya dipenuhi amarah. Dia pasti tidak memaafkan mereka. Beberapa hari kemudian dia membawa barang bawaannya ke rumah. Dia berpakaian santai, mengira ibu tirinya adalah seorang pengasuh. Dan nenek sangat senang ketika melihatnya. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga. Dia kemudian mengajaknya mengunjungi ruang pernikahan yang baru dihias. Melihat penampilannya yang lembut, hatinya juga jauh lebih rileks. Dia melihat foto pernikahan keduanya di dinding. Sebelum pergi ibunya memberinya ornamen bebek yang melambangkan kebahagiaan. Myung dengan hati-hati menaruhnya di tempat yang mencolok di kamar tidur. Kali ini Limit juga selesai menangani urusan publik. Dengan dingin mengatakan kita menikah hanya demi anak. Jadi dia ingin tidur di ranjang terpisah dengannya. Awalnya Myung merasa bersalah. Dia langsung menawarkan diri untuk tidur di sofa. Tapi dia sedang hamil. Jadi dia tidak bisa tidur. Karena lapar dia pergi ke dapur mencari sesuatu untuk dimakan. Myung hanya makan beberapa gigitan dan mendengar gerakannya. Dia segera kabur. Karena haus Limit menyalakan lampu dapur. Tiba-tiba lampu mati lagi. Apakah hantu menghidupkan kembali saklar? Tapi sekali lagi dimatikan. Dengan gemetar dia membuka kulkas untuk mencari air minum. Myung memanfaatkan kegelapan untuk bersembunyi di bawah meja makan. Sehabis minum air, Limit melihat ada orang tergeletak di lantai. Dia ketakutan, mengangkat panci dan pergi untuk memeriksa. Setelah menarik kursinya dan menemukan bahwa orang yang berbaring adalah Myung, dia menjadi marah. Myung berusaha membelai hati kecilnya, tapi dia merasa sedikit kecewa. Keesokan harinya, nenek bertanya dengan ramah. Ini membuatnya merasa sangat dekat. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Setelah Myung selesai mandi, dia pergi melewati kamar yang belum pernah dibuka sebelumnya. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Ditemukan di dalamnya menampilkan video Limit dan pacarnya. Mereka terlihat sangat senang. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia sentuh. Di hatinya sedikit sedih. Saat ini cahaya tiba-tiba muncul. Limit muncul dan memarahi Myung. Sekaligus memperingatkannya untuk tidak datang ke sini lagi. Limit melepaskan cincin berliannya. Setelah itu Limit mengatakan kita hanya menikah karena anak. Setelah bayi lahir kita akan segera cerai. Tapi dia akan memberi kompensasi. Myung membantah. Dia menikah bukan untuk uang. Tapi untuk anak. Demi menjaga pulau. Dia bisa menyetujui keinginan Limit. Tetapi gugatan satu-satunya adalah setelah anak lahir dia akan merawatnya.
Miyun juga mencoret kompensasi di surat kontrak. Limit tidak mengerti mengapa dia memilih seperti itu. Dia tidak bisa tidur di malam hari. Berjalan-jalan di taman bunga, tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya. Setelah menyesuaikan suasana hatinya, dia mengangkat teleponnya. Miyun memberitahu bahwa dia menjalani kehidupan yang sangat baik. Percakapan ini terdengar Limit yang lewat. Dia merasa seperti orang yang selalu memikirkan orang lain. Lalu menduga dia salah paham. Lantas apakah kesalahpahaman antara keduanya akan terselesaikan? Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.